Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat sehat ini serta memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang tidak akan lama lagi hadir insyaallah. Karena kedatangan Ramadan tentunya adalah sesuatu yang dinanti-nanti oleh siapapun yang terdapat iman di dalam hati. Bahkan seandainya orang-orang yang sudah wafat yang ada di alam kubur, itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, diberikan kesempatan untuk meminta satu permohonan, la tamannau yawman min Ramadan. Tentu mereka akan minta diberikan kesempatan kembali ke bulan Ramadan walaupun sehari. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat penuh dengan ampunan Allah, rahmat Allah. Bahkan di dalam hadis disebutkan, lillahi utaqa minan nari fi kulli lailatin. Allah punya hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka setiap malamnya di bulan Ramadan. Jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena kalau kita berkaca kepada para salaf, dulu mereka itu 6 bulan berdoa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian 5 bulan sisanya setelah Ramadan berdoa agar Allah mengabulkan amalan-amalan mereka, menerima amalan-amalan mereka selama di bulan Ramadan. Karena rugi orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah, dosa-dosanya tidak diampuni, ya, karena tidak memperhatikan adab-adab, etika-etika serta kewajiban yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Di antara doa malaikat Jibril ke teman-teman sekalian adalah raghima ankum ri'in dakhala alaihi Ramadan summa salaha falam yuzkar lahu. Celaka binasa orang yang masuk bulan Ramadan dan dia berjumpa dengannya, kemudian Ramadan usai tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Baik, insyaallah seperti biasa kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita terhadap kitab Al-Qaidah Al-Qur'aniyah, yang mana kita akan masuk ke kaidah yang ke-33 ya. Ini masuknya ke kaidah yang ke-33, yaitu potongan ayat yang diambil dari surat Al-Qasas ya. Ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang Allah anugerahkan kepadamu dari kenikmatan akhirat. Maksudnya, hendaklah kita berusaha untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh dan ketaatan. Meskipun kita sibuk untuk beramal demi akhirat kita,
wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan juga lupa jatah kalian dari kehidupan dunia ini. Artinya tetap kita juga bekerja mencari dunia, namun jangan sampai kita terlena dengan dunia, melupakan akhirat kita. Kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, ayat ini ya berbicara atau berkisah tentang seorang individu yang kaya raya, yaitu Qarun yang telah terperdaya oleh harta dunia yang dia miliki. Juga jiwanya yang menyeru kepada perbuatan buruk membuat dia terlena. Maka dikatakan kepada Qarun oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah." Wahai Qarun, hendaklah engkau mengharapkan, mencari apa yang Allah berikan kepadamu berupa nikmat-nikmat akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Meskipun begitu, jangan lupakan jatahmu dari kehidupan dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Wala tabghil fasada fil ardi. Dan jangan kamu menginginkan kerusakan atau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Akan tetapi Qarun ini dengan begitu congkaknya, begitu sombongnya, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya punya harta yang berlimpah ini karena kepintaran, keahlian, keilmuan saya, bukan karena pemberian Allah, katanya. Ya. Perhatikan di sini teman-teman sekalian. Kalau kita perhatikan ayat ini memperingatkan kita pertama tentang fitnah harta. Tentang fitnah harta. Seringkali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan harta kepadanya. Kenapa kita bilang amanah? Karena memang harta itu amanah. Jadi kekayaan yang antum punya, mobil, rumah, itu adalah pemberian yang Allah titipkan. Antum tidak akan mendapatkannya kalau bukan karena Allah yang memberikan. Sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kalau Allah tidak mentakdirkan kita memilikinya, kita tidak akan memiliki itu rumah, mobil, dan sebagainya. Tapi karena Allah ingin memberikan amanah kepada kita, maka Allah titipkan harta itu. Sehingga nanti di akhirat, apa yang Allah titipkan ini akan ditanya. Sebagaimana dalam hadis Abu Barzah al-Aslami, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in." Kelak pada hari kiamat tidak akan bergeser kaki seorang hamba dari hadapan Allah itu sampai ditanya oleh 4 hal. Apa itu? Yang pertama, an umrihi fima ablah, tentang umurnya. Dari semenjak dia balik sampai dia wafat itu umur untuk apa? Apakah dihabiskan dalam ketaatan, atau lebih banyak kedurhakaan, kelalaian? Semua akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian masa-masa keemasan kita, kapan itu? Masa muda, ya kan? Masa muda itu teman-teman sekalian kata Allah apa? Masa yang penuh dengan kekuatan, masa yang penuh dengan energi. Allah menciptakan kita dalam kondisi lemah kan? Huwallazi khalaqakum ya min dha'fin. Ya, Allah menciptakan kalian dalam kondisi lemah, yaitu baik, enggak bisa apa-apa. Wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah itu ada masa-masa yang penuh dengan kekuatan, energi, yaitu masa muda. Kemudian setelah masa muda itu ada masa tua. Mimba di kuatin dha'fa wa syaiba, lemah dan berubah.
Ini akan, nah, yang istimewa itu adalah masa-masa kuat, energi, masa muda. Ini ditanya, wa an syababihi fi ma'amlah. Tentang masa muda ini untuk apa dihabiskan? Masa muda itu dari usia berapa? Masa muda itu dari usia berapa? Dari usia balik sampai 40. Sampai 40 tahun. Dan ingat teman-teman sekalian, kenapa kita bilang 40 tahun? Karena 40 tahun itu usia yang paling berbahaya itu usia 40 tahun. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Hujjatul Islam itu pernah mewasiatkan kepada putranya atau anaknya. Beliau mengatakan kepada putra sekaligus muridnya, ya bunayya, wahai anakku, katanya, ihda al-arba'in, waspada dari usia 40 tahun. Karena orang yang kalau usianya 40 tahun lewat dari 40 tahun, kebaikannya tidak bisa mengalahkan keburukannya, siap-siap masuk neraka. Siap-siap masuk neraka. Kenapa? Karena seorang ulama juga yang bernama Ibrahim, ya, Ibrahim An-Nakha'i kalau nggak salah. Anda lupa, pokoknya Ibrahim nama ulama ini salah seorang ahli hadis itu mengatakan, barang siapa yang berada dalam satu perangai kebiasaan, baik itu kebiasaan buruk ataupun kebiasaan baik, ya, kemudian dia tidak bisa merubah kebiasaan buruk itu, ya, sampai usianya 40 tahun, maka setelah 40 tahun kebiasaan itu akan terus ada, tidak akan pernah bisa dirubah. Itulah maksudnya kalau kita dari usia balik sampai 40 tahun, perangai kita itu banyak yang buruk, penuh dengan kelalaian, setelah 40 tahun itu juga tidak akan bisa dirubah. Makanya wajar dalam Ghazali mengatakan siap-siap masuk neraka sebagai bentuk peringatan, walaupun belum tentu masuk neraka, tapi agar kita waspada. Makanya masa muda ini berbahaya, ya, pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an syababihi fi ma'ablah, ditanya tentang masa muda ini apa dihabiskan. Sehingga ya kan orang yang bisa memanage masa mudanya, yang menggunakan waktu-waktu masa mudanya dengan ya baik, ya, artinya nggak harus meninggalkan mencari rezeki, enggak, tetap. Makanya Allah katakan kan, wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupakan jatah duniamu, tetap cari rezeki, tapi jangan sampai mencari rezeki, mencari dunia itu membuat lali, sholat ditinggalkan, ibadah ditinggalkan, banyak lalinya, banyak fitnahnya dengan dunia. Alhamdulillah, mudah-mudahan ngaji, insya Allah, semoga ini menjadi amalan yang benar-benar bisa kita ya pertanggungjawabkan atau bisa memberatkan amalan kita di akhirat, ya. Jadi, nah, antum tahu pertanyaan satu aja pertanyaan, masa muda kita ini dekat dengan masjid apa enggak? Ini kan pemuda mengaji, berarti pemuda yang dekat dengan masjid. Semoga itu masuk dalam hadis Nabi. Di antara orang yang mendapatkan naungan kelak pada hari ketika tidak ada naungan, yaitu ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, kemudian digiring kepada mahsyar dalam keadaan telanjang dada tanpa alas kaki. Ya, matahari tepat berada di atas kepala kita. Qadramil, jaraknya hanya beberapa mil. Ya, kalau disebutkan di riwayat itu ada yang hampir tenggelam karena keringatnya. Ya, karena memang matahari hanya beberapa mil. Berapa mil sekarang aja yang jauhnya itu kalau musim panas gerahnya luar biasa, apalagi yang cuma beberapa mil dan tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali naungan Allah. Di antara yang dijanjikan mendapatkannya siapa? Syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang dapat naungan. Mereka memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mampu menggunakan masa muda yang sering, yang rentannya itu digunakan untuk kelalaian gitu kan, karena masa muda itu masih banyak waktu. Ya, masih banyak waktu, masih sehat. Ya, jadi nanti aja ibadahnya, nanti aja taubatnya. Padahal belum tentu. Kita nggak tahu kematian itu kapan tiba. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza tazawwad min at-tuqa fa innaka la tadri. Idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr." Kalau malam sudah tiba, berbekallah dengan ketakwaan. Karena kalau malam sudah tiba, siapa yang menjamin antum masih hidup sampai besoknya? Ada yang bisa menjamin kalau dia masih hidup sampai besok? Ya ada kan? Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahika. Betapa banyak pemuda sore, pagi, harinya itu tertawa, gembira, senang, jatuh dalam kelalaian. Ya, waqad usijat afanuhu wa huwa la yadri. Padahal kain kafannya telah ditenun tanpa dia sadari. Wa kam min sigharin yurtajatu umrihi. Betapa banyak anak kecil, bayi diharapkan panjang umur, lahir Masya Allah bahagia orang tuanya, diharapkan panjang umur, tumbuh dewasa, bermanfaat gitu kan untuk orang tuanya. Tapi qad udhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Ternyata jasad mereka telah dimasukkan ke dalam gelapnya liang kuburan. Wa kam min sahihin mata bighairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat fisiknya walafiat, enggak ada apa-apa, tapi mati tiba-tiba tanpa diberikan peringatan sakit dulu. Karena mati tiba-tiba itu menakutkan. Kalau Allah cabut nyawa kita dalam keadaan lalai, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah. Ini terkait tentang masa muda. Kemudian juga nanti yang ditanya dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami ini terkait tentang harta tadi, tentang harta. Karena harta itu fitnah, amanah sekaligus amanah, sehingga nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kata Nabi, "An malihi fi min aina iktasabah." Ditanya hartanya itu dari mana dia memperolehnya. Apalagi di zaman-zaman yang katanya ekonomi lagi sulit gitu kan. Sulit. Orang kadang gelap mata, tutup mata, menghalalkan segala cara hanya untuk memperoleh dunia. Padahal kalau kita renungi teman-teman sekalian, kan yang namanya rezeki itu udah dijamin enggak? Udah pernah kita sampaikan hadisnya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Hada Jibril, Rasul Rabbil Alamin, qad nafasa fi rawi." Kata Nabi, ini malaikat Jibril, utusan Allah, telah membisikkan dalam batinku, "Anna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha." Kalau yang namanya jiwa atau manusia atau orang itu tidak akan mati, tidak akan diwafatkan oleh Allah kecuali dia telah mengambil jatah rezekinya secara sempurna. Jadi orang mati karena jatah rezekinya sudah habis. Kalau masih ada jatah rezekinya, maka insya Allah masih hidup. Ya, selama nyawa masih di kandung badan, berarti masih memiliki jatah rezeki yang pasti kita peroleh cepat ataupun lambat gitu. Makanya Nabi ingatkan selanjutnya, "Fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dan perbagus cara meraih rezeki. Nabi memerintahkan kita untuk bekerja. Nabi memerintahkan kita untuk mencari dunia, tapi perbagus itu maksudnya apa? Perhatikan halal haramnya, jangan gelap mata. Atau kerja yang halal, cuman lalai dari urusan akhirat, nggak sholat, nggak pernah baca Al-Quran, nggak puasa, nggak semacamnya. Pokoknya semua ibadah ditinggalkan, sibuk dengan dunia, walaupun penghasilannya apalagi
udah penghasilannya haram, ya, menipu, korupsi, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji. Waliyadzubillah. Fa'ajmilu fit talab, kata Nabi. Terbagus cara mengais rezeki. Wa in istabta'a alaikum, meskipun rezeki itu lambat datangnya. Jadi jangan lambatnya rezeki itu membuat kalian mencarinya dengan cara haram, dengan cara bermaksiat kepada Allah, kata Nabi. Ya, diperingatkan kita. Karena sejatinya apa yang kita peroleh dengan cara yang halal, kalau kita cari dengan cara yang halal pun kita akan mendapatkan. Jadi min aina iktasabah, dari mana kita memperoleh harta itu dimintai pertanggungjawaban. Apakah dengan cara yang halal atau haram? Kemudian juga setelah itu ditanya lagi, kalaupun kita memperolehnya dengan cara yang halal, ditanya wa bima anfaqah, untuk apa dibelanjakan? Untuk apa dibelanjakan? Apakah dibelanjakan untuk yang haram? Penghasilannya halal tapi pengeluarannya haram. Itu ada pertanggungjawabannya. Atau penghasilannya halal, lebih banyak penggunaannya untuk yang mubah. Mubah itu boleh-boleh saja. Tapi kalau berlebihan, ya berlebihan dalam artian kita membeli sesuatu yang di luar kita butuhkan, itu kan namanya apa? Idha'atul mal, buang-buang harta. Itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Jadi bukan karena Anda membeli mubah sesuatu yang mubah, tapi membeli sesuatu yang mubah yang tidak Anda butuhkan, akhirnya setelah dibeli nggak dipakai. Jadi menjadi apa? Numpuk. Itu kan mubazir, buang-buang harta. Padahal harta itu amanah dari Allah yang harus kita belanjakan untuk menopang ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditanya wa fima anfaqah. Wa fima anfaqah. Untuk apa diinfakkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini terkumpul 3 wasiat di sini teman-teman sekalian. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wasiat terkait mengharapkan akhirat. Ya, yaitu Allah katakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari, kejar apa yang Allah berikan kepadamu dari nikmat-nikmat akhirat. Fa innal akhirata hiyal mustaqbalul ladzi yajibu 'ala kulli 'aqilin ay yas'alin najat fiha. Karena yang namanya akhirat itu adalah masa depan yang wajib dikejar oleh orang-orang yang berakal agar selamat nanti di akhirat. Orang-orang cerdas itu kayak gimana sekali? Kalau standar syariat, kalau standar Allah, cerdas itu adalah bukan yang bisa menciptakan pesawat, yang jago matematikanya. Enggak. Cerdas itu siapa? Dalam hadis Nabi mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dalam setiap waktu dan momennya, beramal untuk setelah kematian. Jadi dia bukan beramal untuk hidup di dunia, tapi beramal untuk bekal setelah mati. Itu orang cerdas. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, aqyasun nas, manusia yang paling cerdas, kata Nabi, aktsaruhum dzikran lil maut, yang paling banyak ingat mati. Kenapa? Karena dia banyak ingat mati. Aktsaruhum isti'dadan lil maut, menjadi orang yang paling siap untuk menghadapi hari-hari setelah kematian. Coba bayangkan, kalau kita hidup di dunia ini, kemudian kita beramal untuk di dunia, untuk dunia saja, sehingga lupa hari setelah kematian. Hidup kita di dunia ini sebentar, ya kan? Sebentar, paling 60, 70 tahun, ya 80, itu pun jarang sampai 80. Karena umur umat ini kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lewat itu jarang.
Sedangkan hidup setelah kematian, penantian setelah kematian itu bisa ribuan tahun, ratusan ribu tahun gitu kan. Ya. Dan kuburan itu kan kalau doa salat jenazah kan, ya Allah jangan jadikan kuburan itu raudhatan min riyadin nar, taman-taman neraka. Itu kan kita mohon, ya orang yang mati itu jangan sampai kuburannya dijadikan taman neraka. Bayangkan aja kalau kita mati ternyata kuburan itu menjadi taman neraka. Terus penantian kita untuk dihisab ribuan tahun, betapa lelahnya kita, betapa sakit sengsara kita. Maka orang-orang cerdas adalah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk setelah kematian. Wa ayyajala hadirahu minad dunya tamhidan lahu. Dia menjadikan kehadirannya di dunia ini sebagai persiapan untuk akhirat. Nah, ad-dunya yaumul amal. Dunia itu hari di mana kita beramal. Nanti kalau udah masuk akhirat baru kita memetik hasilnya. Jadi dunia ini sebagai ladang tempat kita beramal supaya kita bisa memetik hasil yang nikmat kelak ketika sudah masuk alam akhirat. Saya mengatakan di sini wa qarun karena ayat ini berbicara tentang qarun. Ya, wa qarun qad hasala indahu min wasailil gharsi fil akhirah ma laysa inda aktsarin nas. Dan qarun ini dia telah memperoleh wasilah-wasilah untuk ya bercocok tanam demi akhiratnya. Jadi dia telah memiliki alat-alatnya. Harta, kekuasaan, jabatan. Jadi apa yang harus dia khawatirkan masalah dunia? Seharusnya semua itu dijadikan alat untuk menopang ibadahnya demi akhirat seharusnya. Yang mana diberikan, masya Allah, semua dunia itu diberikan kepada orang yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka Allah perintahkan kepadanya untuk beramal, mengharapkan akhirat yang Allah akan berikan nanti. Bersedekah bukan hanya sebatas memenuhi syahwatnya, tapi jujur dalam imannya, beramal soleh, jangan turuti syahwat karena dunia memang sudah diberikan oleh Allah untuknya. Tapi dengan sombongnya dia mengatakan innama utituhu, ya saya mendapatkan harta ini ala ilmin indi, karena kepintaranku, bukan karena ya pemberian Allah. Sombong, congkaknya. Waliyadzubillah. Maka Allah Subhanahu wa taala hukum apa? Hukum dengan hukuman yang paling dia sukai. Ya, jadi diambil sesuatu yang paling dia sukai. Apa itu? Hartanya ditenggelamkan ke dalam bumi. Jadi orang itu kalau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala itu dihukum dengan sesuatu yang dia banggakan, dihilangkan. Fir'aun itu kesombongannya apa? Karena dia menjadi pemimpin negeri yang subur, airnya melimpah. Allah tenggelamkan di negeri yang dia banggakan. Dia bangga dengan air kesuburan negerinya. Enggak kering kerokan, tenggelamkan dalam air. Ini yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua di sini wala tansa nasibaka minad dunya. Meskipun kita diperintahkan untuk mengejar akhirat, tapi juga jangan kita lupa dengan dunia. Karena begini teman-teman sekalian, ada orang yang salah paham tentang zuhud. Ada orang yang salah paham tentang zuhud. Zuhud itu dikira berlepas diri dari dunia. Bukan begitu zuhud yang sebenarnya. Ya, zuhud yang sebenarnya itu apa? Menjadikan dunia itu di tangan bukan di hati. Itu zuhud. Jadi kita tidak terlalu cinta kepada dunia, tapi kalau diberikan dunia oleh Allah, maka dunia itu mudah untuk kita belanjakan demi akhirat kita. Enggak berat hati
untuk mengeluarkan dunia demi akhirat. Itu zuhud. Kemudian zuhud itu juga apa? Harta yang kita peroleh harus harta halal. Jadi tidak tamak, itu zuhud. Zuhud itu sama dengan tidak tamak dengan dunia, menutup mata, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Ini orang tamak. Kalau orang zuhud itu dia tetap mencari dunia tapi dengan cara yang halal, yang dibenarkan oleh syariat. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala ya ketika ditanya, kenapa Anda tidak menulis kitab zuhud? Saya sudah menulisnya, yaitu kitab jual beli. Kenapa? Apa hubungannya? Karena kalau orang belajar fikih jual beli itu kan tujuannya supaya jual belinya bisa membedakan mana yang sah, mana yang tidak sah, mana yang halal, mana yang haram. Nah, jadi maksudnya dengan belajar fikih jual beli berarti penghasilannya halal karena bisa menghindari yang haram. Itulah orang zuhud. Itulah orang zuhud gitu. Yang mencari harta dengan cara yang halal, bukan meninggalkannya. Keliru kalau kita zuhud itu bajunya camping-camping gitu kan, ya meninggalkan dunia, akhirnya karena nggak bisa apa-apa menghinakan diri dengan cara minta. Itu nggak boleh. Makanya termasuk perbuatan yang dilarang dalam syariat adalah minta. Menghinakan diri. Seorang muslim itu harus punya izzah, punya wibawa, kemuliaan. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang datang kepadanya, wahai Muhammad, akti ini, tolong berikan aku uang. Apakah Rasulullah terus memberikannya? Ya, Rasulullah mengatakan, salah seorang dari antara kalian ya mengambil ikat pinggang, kemudian pergi mencari kayu bakar, dijual, itu lebih baik daripada minta. Nabi Daud itu makan dari hasil keringatnya sendiri, maksudnya kerja keras, gitu kan, bukan dari hasil minta. Karena minta itu akan menghinakan kita. Semakin kita merengek minta kepada manusia, semakin hina kita di depannya. Beda kalau minta sama Allah, gitu kan? Ya, Allah semakin senang kalau kita minta kepadanya, semakin mulia kita di hadapan Allah Subhanahu. Nah, saya mengatakan di sini, ya, wala tansa nasibaka, jangan kamu melupakan jatahmu. Al-Imam Al-Qatadah Ibnu Du'am mengatakan nasibud dunya wa al-halal kullu. Jatah dunia itu adalah harta yang halal maksudnya. Harta yang halal. Karena itulah zuhud, ya. Jadi obsesi terbesar akhirat, surga Allah, tapi juga tidak meninggalkan untuk mengejar dunia dengan cara yang halal. Jadi harus seimbang. Islam itu mengajarkan kita tawazun, seimbang dalam segala hal. Ya, akhirat itu menjadi tujuan, dunia itu jangan dilupakan dan jadikan dia wasilah, perantara untuk menggapai kenikmatan akhirat gitu. Nah, saya mengatakan di sini, kalau kita lihat, hadil ayat ja'at li dhabtit tawazzun. Ayat ini datang untuk menunjukkan kalau Islam itu memerintahkan kepada kita tawazzun. Tawazzun itu seimbang dalam memperlakukan segala hal. Dalam bermuamalah dengan dunia itu kita disuruh untuk menyeimbangkannya dengan akhirat. Artinya begini teman-teman sekalian, jangan dunia yang lebih besar menjadi obsesinya, akhirat lupa, gitu, jangan. Ya, sebaliknya jangan juga tenggelam dalam akhirat ibadah tapi lupa jatah dunia. Kayak gini, contoh misalnya.
Ada beberapa orang yang karena semangat beribadahnya tinggi, ya, puasa, sholat, haji, misalnya sampai jalan kaki gitu kan ke Mekah, tapi anak istri ditinggalkan tanpa bekal. Nah, ini kan ada kewajiban dia. Nah, perbekalannya di jalan pun minta. Ini namanya nggak menyeimbangkan. Ya, tetap mengejar akhirat, tapi jangan lupakan bekerja, mengambil jatah dunia yang hak. Nah, saya mengatakan, faqad yasma'u ahadut tujar awil athriya misla hadhil mau'idah fa yadhunnu anna al-qasda ayatakhalla ala kulli syai'in min na'imid dunya walau kana mubahan. Ada seorang pedagang yang kaya raya mendengarkan nasihat dari ayat ini dan dia menyangka maksud dari ayat ini adalah meninggalkan dunia secara totalitas. Ditinggalkan dunia meskipun mubah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada pedagang ini, wa in umirta bi ayyakuna ya jullahamika atau julluhamika al-akhirata. Meskipun kamu diperintahkan supaya obsesi terbesarmu adalah akhirat, tapi kita tidak diminta di dalam ayat ini oleh Allah untuk meninggalkan dunia yang Allah halalkan untuk kita. Akan tetapi yang dituntut adalah adil. Adil itu nggak harus sama rata, gitu kan? Ya, maksudnya apa? Adil itu memberikan segala sesuatu haknya. Akhirat kita kejar, tapi ada orang-orang yang juga kita harus nafkahi. Kan mereka punya hak kepada kita. Masa kita akan telantarkan mereka dengan terlalu egoisnya kita untuk mengejar akhirat? Itu juga nggak benar. Makanya seimbangkan, cari akhirat, tapi jangan lupakan dunia yang halal, kata Allah Subhanahu. Ini wasiat yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga, teman-teman sekalian, dan ini penting. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Sekarang ketika Allah berikan kepada antum kekayaan, apakah itu bukan karunia, bukan keutamaan, bukan perbuatan baik dari Allah? Jawabannya adalah perbuatan baik, karunia, nikmat dari Allah. Maka sebagaimana Allah berbuat baik kepada antum, berbuat baik juga kepada orang lain. Kadang-kadang ya ada orang-orang yang diberikan harta dunia itu malah timbul sifat kikir, pelitnya, merasa itu dia peroleh dengan keringatnya, jerih payahnya. Akhirnya, saya ada capek-capek kerja, masa dia enak-enak minta dibagi karena dia miskin. Antum tahu di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta-harta orang kaya itu ada hak orang-orang yang minta-minta, karena memang dia minta-mintanya memang butuh, gitu kan? Ya, butuh. Dan orang-orang miskin. Jadi jangan kira harta antum itu murni hak antum, enggak. Di dalam hak antum itu ada juga hak orang lain, yaitu orang-orang miskin. Maka kalau dia datang atau kalau kita diperintahkan untuk mensedekahkan harta kita, menzakatkan harta kita, itu karena memang itu udah hak mereka yang ada dalam harta kita. Jadi jangan kikir, jangan pelit merasa itu semua kita peroleh dengan keringat sendiri, Allah tak punya andil. Itu apa bedanya dengan korun? Nggak ada bedanya. Maka ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, salah satu amalan teman-teman sekalian yang bisa membuat kikir itu hilang, pelit itu hilang, itu apa? Puasa. Kenapa Anda bilang puasa itu amalan yang bisa membuat kikir hilang?
Antum kalau lagi puasa, itu kan merasakan lapar, haus. Seharusnya itu memberikan pelajaran kepada kita bagaimana yang namanya puasa itu enggak enak, menahan lapar, sakitnya menahan lapar, lelahnya menahan haus. Itu juga membuat empati kita ya timbul sehingga mudah untuk menerima makan orang-orang. Padahal amalan yang paling bisa memasukkan surga itu apa? Simple. Atinil jadi kata Nabi, beri makan orang yang kelaparan, masuk surga. Seringkali kita sampaikan hadis tentang orang yang ngasih minum anjing, kemudian diampuni, masuk surga. Lalu bagaimana kalau kita kasih minum orang-orang beriman, sesama muslim? Maka lebih mendapatkan ampunan Allah insyaallah. Nanti di Ramadan kan ada amalan yang mulia, itu juga tafsirus shaim, menyediakan berbuka untuk orang-orang berpuasa. Insyaallah Pak Bayu ini pelopornya. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Juga ketika berpuasa itu bayangkan aja. Ya. Rasa lapar yang kita rasakan, dahaga yang kita rasakan, itu mengingatkan kita bagaimana lapar dan dahaganya orang-orang yang ada di neraka. Kalau makanan penduduk neraka itu apa? Darah, nanah, gitu kan? Bahkan mereka diberikan minuman yang kalau diminum itu membuat isi perutnya itu langsung ya putus, ya langsung hangus gitu. Wal iyadzubillah. Syajaratun min zakum kan disebutkan dalam Al-Qur'an, yang pohon zakum itu yang berduri kalau dimakan itu membuat robek tenggorokan isi perutnya. Itu makanan orang-orang di neraka. Maka ketika kita haus, ketika kita lapar, pada saat puasa itu harus mengingatkan kita kondisi orang-orang di neraka. Betapa lapar, haus, dahaganya mereka. Dan itu akan memotivasi kita, mendorong kita untuk memperbanyak amal soleh. Cuman kadang-kadang nggak dihadirkan. Tujuan-tujuan puasa itu disyariatkan apa? Hikmahnya apa? Akhirnya kita nggak makan, nggak minum, tapi maksiatnya jalan. Ya, maksiatnya jalan karena apa? Dalam artian apa? Lisan nggak dijaga, gibah, gitu kan? Ini amalan yang sering jatuh kita di dalamnya ketika puasa. Suka gunjing, ya, suka bohong, apalagi mengadu domba, berkata kotor. Padahal amalan-amalan ini puasanya sah tapi pahalanya batal. Kalau di kitab-kitab fikih itu dibagi menjadi muhbitat, ya, yang muhbitat itu yang menghilangkan pahala puasa, mubtil itu yang membatalkan puasa, puasanya enggak sah. Tapi kalau muhbitat puasanya sah, enggak ada pahalanya. Makanya Nabi dalam hadis mengatakan rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang di malam bulan Ramadan menghidupkan malam hari bulan Ramadan tapi enggak dapat apa-apa kecuali begadangnya saja. Karena tadi enggak memperhatikan adab-adabnya di Ramadan. Ada orang rubba shaimin, betapa banyak orang puasa laisa lahu min siyamihi illa ju. Enggak dapat dari puasanya kecuali lapar dan hausnya saja. Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak meninggalkan ucapan dusta, bohong, ghibah, namimah dan semacamnya ketika berpuasa, maka Allah enggak butuh kepada puasanya. Allah enggak butuh dia enggak makan, dia enggak minum, enggak butuh Allah sama itu. Batal. Ya, pahala puasanya. Jadi ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan yang semisal atau lebih. Jadi kebaikan yang kita lakukan Allah akan balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian wasiat yang terakhir ya sebagai penutup, Allah mengatakan wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin.
Jangan pernah mengharapkan atau menginginkan adanya kerusakan di atas muka bumi ini, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kerusakan. Apa yang dimaksud dengan fasad di sini? Yang dimaksud dengan fasad di sini, teman-teman sekalian, adalah al-ma'asi wal kufur, melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, kekufuran di atas muka bumi. Allah tidak menyukai hal tersebut. Ya. Tapi jadilah orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik, mutiin, taat kepada Allah, bukan mufsidin, yang mendatangkan kerusakan dengan kemaksiatan dan kedurhakaan. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ya, sebentar lagi maghrib ya, beberapa 10 menit lagi, 17 menit lagi. Sisanya persiapan sholat maghrib, atau kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Silakan. Itu berarti dia nggak meninggalkan dunia, karena dia masih berusaha. Secara finansial udah mapan dan usaha jalan, maka dia tidak meninggalkan dunia. Yang dimaksud dengan meninggalkan dunia itu tadi kayak udah nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan tetap, ya, terus egois hanya untuk beribadah, maka istri anaknya terlunta-lunta. Itu banyak yang seperti ini. Banyak, dan itu yang tidak tepat. Ada lagi? Enggak ada? Masya Allah, semuanya orang-orang kaya insya Allahnya. Ya, kaya yang bertakwa. Bukan kaya yang kaya doang, tapi jadilah kaya yang bertakwa. Kaya yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.